agan, aku badak banget. Iya, Itu tuh emang lightingnya memang dibikin filter glowing, saya jadi gak enak. pipinya ya. Mending asa jadi huruf. Alah si Agusti, iya aku di badagi atau tinggal ide meni juga. Coba Melo, apakah ini aja kali ya? Apa? Tapi lu minggir banget, jangan minggir dong. Yang ini dong kameranya, kan udah gue bilang. Gue udah menyeting gini kamera gak lo pakai. Aduh ya Allah ya Robbi, Masya Allah tabarakallah. Selamat pagi Dokter Rahmi. Good morning. Good morning. Semua. Aduh gue liat Dr. Rahmi itu bener-bener kayak apa namanya definisi Masih kayak apa? kemulusan yang hakiki ya. Lihat Jadi aja dari nggak dekat. filteran gitu ya, ini bukan filter gitu ya. Mana pori-porinya kok tidak ada gitu. Masih ada, Oh, karena saya ada. mani manusia. Tidak ada manusia tanpa pori teh. Tapi Kalem. tidak terlihat. Beda dengan Nah saya kayak itu yang benar tersamarkan, lebih good gitu pori-porinya. ada di kabita deh aku Jadi ya. nggak datang-datang dok, aku tidak mau berpori-pori, berhentilah jadi manusia gitu kan? Oh Mual tidak. kesangan dong tidak Ya berpori-pori. benar, pori-pori itu Siun ya. buat kita bernafas. Gitu Iya. ya. Tapi kalau dilihat di kamera kalian kayak kembar gitu sih. Alas ya Gusti, meni alhamdulillah. Ah, beneran loh. Rahmi, Dok. Atau kumaha, Dok? Ih, tarik Apakah pernah ada silsilah Nomor gitu? Beda berapa tahun gitu ya? Cuman ada beda Gusti. berapa tahun gitu. Semangat lah. Ya Allah. Jadi Tapi memang bener loh. apa? Enggak, wajahnya tuh bener-bener kayak tidak berpori ya. Tidak berpori. Jadi gue yang ada pori-pori jeruk ini merasa sangat, aduh gimana caranya? Bisa. Yang penting ini jangan pakai make up. Jangan pakai makeup ya. Jadi mau asian ku HP sahawaya oge. Alah, aku Android ke mual ya, mual pecah. Mau pakai iPhone HP terjujur ya. Aduh ya Allah. Gue lagi. Karena memang sangat penting ya Dokter Rahmi kalau kita Iya. sebagai mau itu yang perempuan apa juga laki sangat menjaga yang namanya perawatan terutama wajah. Iya Oh, benar. dong. Terutama untuk umur-umur yang udah masuk ke 30 itu tuh udah Aku udah ada keriput-keriput gini loh. kelihatan kok mau. Sebenarnya itu yang harus kita perbaiki, jangan nunggu 30 dulu baru perawatan. Oh iya tuh kan gue salah kan 25 20. Iya. Jangan terlambat. Asik, terlambat. Jadi emang bagusnya tuh dari umur berapa tuh untuk melakukan treatment supaya menjaga keelastisitasan wajah. Wajah kita. Nah, Dokter jadi Rahmi. sebenarnya kita harus mengembalikan apa sih perawatan kulit itu kameranya itu ya. Iya. Kita tuh harus mengembalikan dulu apa sih perawatan kulit. Kalau selama ini berpikir perawatan kulitnya anu bikin rariweuh, anu ribet dari A sampai Z 7 lapisan. Alas ya, Gusti. Bener ya riweuh. Juga kerak bumi pasti ya, kan berapa- gak mau ya. Jadi kita harus kembalikan bahwa merawat kulit itu super simple. Dari kapan? Dari kita baru lahir tuh udah rawat kulit. Nah, kulitnya Oke. bukan muka saja, Shay. Kulit itu dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kulit. Oh semuanya ya. Iya dong. Kulit itu organ terbesar dari kita yang kita punya dibandingkan liver, apa kulit itu organ yang paling besar karena fungsinya juga paling penting melindungi seluruh tubuh kita. Kebayang nggak kalau kita tidak berkulit? Alas ya Gusti. Iya kan, Siun. Siun. Jadi Siano. otot ya. Sorry. Jadi Jadi gimana kalau misalnya kapan sih kita merawat kulit? Dari baru lahir kita udah dimandiin. Oke. Sabun mandi pas kita lahir itu udah menjadi perawatan kulit pertama kita. Jadi jangan sampai berpikir ngerawat kulit itu nanti, tapi bayi baru lahir nanti. Kalau ada bayi baru lahir, sok dimandikan dengan sabun yang benar yang aman untuk bayi. Terus nanti dikasih lotion. Jadi tekedu pakai minyak-minyakan, minyak telon, minyak bubut, minyak Alas kayu ya, putih minyak gitu tawon, ya. minyak tanah. Karena itu resikonya malah alergi. Iya, kalau Iya, nggak iya, cocok iya, ya. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir cukup dimandiin dan dikasih lotion. Oh itu justru Lotion yang itu penting ya. penting, iya, karena bayi baru lahir skin barrier atau kondisi struktur kulitnya belum sempurna, Oke. jadi perlu pelindung tambahan. Jadi penting untuk bayi itu adalah sabun mandi yang lembut Sabun sama mandi. lotion untuk pelindung skin barrier bayi. Edukasi banget Informasi nih. buat aku nih Oke, para yang bunda, baru punya jadi anak. Jangan salah bunda, bayi jangan sagala ditapelkeun. Risiko alerginya kasihan. Iya, Terus tak di bonduan we nya. Alah di bonduan benar banget kota deh. Bener ini edukasi banget untuk Jimo yang baru punya anak lagi dong. Saya baru kemarin Cewek dok. lagi. Cewek lagi, kebaik nih Iya. ya. Jadi ternyata harus mempersiapkan namanya Benar. juga sabun-sabun yang ini ya. Oke. Iya, sabun-sabun bayi yang Padahal kalau sabun bisa colek. sabunnya cair ya, jangan Iya. yang batang ya. Ay, Ada gular-guler atau ya sabun batang mah ya. Iya, apa resiko terkontaminasi bakterinya lebih Benar. tinggi ya. Terus nanti setelah bayi 6 bulan barulah bayi diberikan sunscreen. Sunscreen Oh iya, itu penting tuh. banget. Aku baru tahu loh Nah, dok itu.
kadang-kadangnya baheula gitu di sunscreen atau di sunblock Jag-jag. jag bayi teh baheula mah bumi anu di sunblockan. Iya. Ada lapisan ozon kan, itu yang melindungi bumi dari sinar UV. Itu teh sunblock seluruh bumi. Ayeuna kan bubuk ya lapisan ozonnya gara-gara siapa? Barong, gara-gara kami manusia Nah dong. ini jadi penting sekarang kenapa sih dokter-dokter estetik, dokter-dokter kulit gitu ya, itu harus edukasi terus-terusan tentang pentingnya penggunaan sunscreen. Oke. Gitu. Dari kapan? Dari bayi umur 6 bulan. Kalau bayi biasanya SPF-nya berapa tuh? Kalau bayi biasanya SPF besar juga nggak masalah, tapi bentuknya physical sunscreen yang tidak terserap ke dalam kulit. Jadi lebih ke melapisi aja. Dan gitu. khusus buat bayi juga deh kayaknya Itu ya. banyak banget sekarang produknya, banyak banget berbagai merek. Cari yang tanpa tambahan pewarna, pewangi dan lain-lain. Harus pure sunblock untuk melindungi sinar UV. Yes, Gitu jadi ya. pakai sunscreen itu bukan karena kita kecentilan ya, tapi untuk menjaga kesehatan kulit. Iya, Sayangku cinta. melindungi kulit kita. Iya. Nah itu ya kadang-kadang cowok tuh suka malas pakai Jadi sunscreen. jangan dibikin ribet. Ngerawat kulitnya kata saya juga harus 7 lapis skincare. Alah. Enggak sama sekali. Yang paling Buktikan basic sendiri. apa aja? Sok tararoong ya kulit dada masing-masing. Tararoong gak tuh. Lihat coba kan ditoong dari Lo badaki, era deh gue. Coba lihat kulit yang lain, kenapa yang rusak wajah aja, kulit lain tuh bersih padahal nggak diapa-apain. Karena banyak terpapar mungkin kalau wajah ya. Iya benar, karena kulit badan itu cukup model 2. Dicuci dengan baik pakai sabun yang benar dan dilindungi dengan benar, dilindungi pakai baju. Kita seharian dari bangun tidur sampai tidur lagi kan di baju ya, kecuali mandi. Jadi kulit selalu terlindungi dari sinar UV. Itulah kenapa kulit badan tuh semua rata. Emang ada mehong plek hitam di dada, di punggung, di tangan? Nggak ada ya. Nggak ada kan? Paling jerawatnya. Paling jerawat dong. Ya, beda sama orang-orang Iya, bule yang nggak iya. pakai baju. Mereka fleknya nggak cuma di muka, di sini juga banyak. Iya, karena sok mau Karena karep ya. Nah, seperti itu, sesimpel itu loh. Ngerawat kulit itu tidak ribet. Ya Iya, benar, iya, kalau iya. jerawatan tonggung aja digalunggung. Ada banyak belerang Punya dong. galunggung ya. Jadi halus kembali Air belerang. begitu. Benar. Tapi Dok, kalau misalnya perawatan wajah atau skincare deh ya, untuk wajah yang paling basic tuh sebenarnya apa sih? Cuma 3 Nah. hal yang paling basic itu Apa simpel nih, Dok? banget. Pertama sabun wajah. Balik tuh kulit itu akan sehat kalau dia bersih. Di sabun wajah. Oke. Sehari 2 kali, gak usah lebay, gak wudhu di sabunan. Garing dong Dok. Garing nanti ya. Udah garing muka, garing dompet. Enggak, gue baru denger. Habis. Kalau udah di sabunan tuh gue baru denger ya. Ada, jangan salah. Oh iya sih. Ada pasien. Gue pernah loh kayak gitu tadi dibilang sama dokter Rama. Pengen garing kulit lo sekarang. Jelek banget. Jadi udah cuma Pernah, 2 kali sehari aja, mau tidur pas sama bangun tidur aja atau pas mandi pagi ya. 2 kali berarti 2 ya? kali. Yang kedua sunscreen. Sunscreen ya. Balik ke fungsi utama aja biar nggak lupa, dibersihkan dengan benar pakai sabun 2 kali sehari, sama dilindungi dengan baik pakai sunscreen. Oke. Sunscreen berapa kali sehari sih? Minimal 4 kali. Karena biasanya perlindungan sunscreen itu 3 jam maksimalnya. Walaupun kita ada dalam rumah. Iya, rumah kita selama caang ada cahaya, apapun itu cahaya ilahi atau cahaya Panas ya. langsung, itu tetap harus pakai sunscreen. Cahaya masa depan. Kecuali kalau rumahnya Bocor juga benar-benar deh, dokter gelap satu ya. gulita, nah baru nggak pakai sunscreen. Oke. Itu membuktikan bahwa kulit kita tuh tidak akan bermasalah kalau 2 hal itu dilakukan. Iya. Kecuali kalau yang memang basic kulitnya kering. Oke. Nah, itu mau tidak mau tambahan lah moisturizer atau pelembab. Oh. Iya. Sekarang Pelembab. usum kan pelembab gitu Iya, gue malah ribet banget ini skincare-nya, Mo. Kenapa? Jadi gue tuh wajah, terus toner, terus krim pagi, Iya. terus sunscreen itu kadang bikin males banget, Dok. Belum lagi kalau Ya misalnya itu, jadi kayak males duluan, merod duluan, baru-baru mau merod komitmen gitu ya. Banyak banget kayak bener-bener yang dok aku teh udah kaditu dia udah pakai skincare banyak merek, udah ke dokter ABCD kok tetap kusam ya. tapi Iya, sebenarnya iya. perlu juga gak kayak serum, krim pagi, Nah krim kalau malam. itu sesuai kondisi kulit, makanya kita ngerawat kulit itu sesuai kebutuhan kita, kondisi kulit kita. Iya. Jadi kita tuh bijak dalam memilih skincare, bukan keinginan kita. Nah kalau keinginan mah yang sagala gitu ya. Udah Bener. tempel ya. Kayak Terus lapar juga mata yang eye-catching dikit dibeli, yang lucu dikit dibeli, yang viral Benar. dikit dibeli, lagi sale diskon di TikTok dibeli, butuh henteu. Iya. Mubah besti beli. Masker oke ya, masker lumpur, Iya, iya. masker naon, masker daun kelor. Karena nggak semuanya merek itu akan cocok dengan wajah kita sebenarnya Ya, itu. kan. Jadi sejauh ini saya udah hampir 13 tahun kita ada skincare, ada produk-produk gitu ya, sudah terdaftar daftar BPOM juga semua, tapi saya tidak pernah tergoda untuk jual di Shopee, di marketplace manapun. nggak Oke. pernah. Kenapa? Karena kita bukan tukang jualan kosmetik. Mhm. Kita Betul. bukan marketing kosmetik. Betul. Kita dokter yang tugas kita membantu pasien untuk kulit jauh lebih sehat. Oh.
Jadi jangan sampai misalnya saya jual di Shopee nih, bukan nggak tergiur masalah Income, income atau bisnis. Mungkin marketnya ya. lebih gede gitu ya. Iya, bukan itu itu tergiur itu. bisnis untuk para owner skincare gitu ya. Kalau kita mah tanggung jawab teh. Kita nggak mau pasien teh misalnya di Shopee. Oh, ini teh sabun untuk kulit oily. Udahlah check out dah, kulit aku teh sebenarnya oily, dah berminyak, dah berjerawat gitu ya. Padahal minyak-minyaknya wajar aja gitu ya. Kulit berjerawatnya teh lagi merah, lagi radang. Nanti belilah merek Dr. Rahmi kulit oily, pas pakai sabunnya, wah jadi iritasi, jadi merah. Itu karena apa? Karena salah penilaian diri sendiri, penilaian kulit sendiri. Jadi ulah ngadadak jadi pala linter gara-gara selebgram. Benar. Jangan sembarang menegakkan diagnosa sendiri juga ya. Memang. Nggak ada dokter sebenarnya yang lebih expert gitu. Kadang-kadang self diagnose dengan istilah-istilah yang breakout, terus dok aku lagi breakout nih, dok aku lagi purging, atau Gusti itu bukan istilah medis, itu istilah beauty influencer. Oke. Jadi Masya Allah ini gue. ketika datang pasien kelihatan nih ini pasien yang bener-bener FOMO banget, hype banget, ada pasien yang bener-bener awam banget gitu. Saya datang, ibu keluhannya apa? Dok, iya dok, aya kokoloteun menih hideung tos lami. Itu berarti orang awam. Jadi saya edukasi dengan lebih mudah dibanding, dok aku ini kayaknya udah skin barriernya rusak. Dok. Aku udah tipis banget kulitnya dan sensitif. Jadi tiap apa-apa jerawatan muncul, tiap ini salah krim jerawatan muncul. Oke, saya periksa terus kering, dok kulit aku kok jadi berubah ya, asalnya berminyak jadi kering. Wah, itu udah self diagnose yang super heboh gitu. Ya, banyak banget yang kayak gitu dok. Banyak banget, sangat banyak dengan media sosial yang heboh sekarang kan gitu. Akhirnya saya dengerin dulu, nanti setelah dia puas mengeluarkan semua diagnosis yang hebatnya itu, terus saya jelasin, saya periksa dulu ya gitu. Karena saya mah dokter harus periksa. Saya juga dokter umum, kalau mau cek paru ya didengerin, gak bisa diterawang. Dia bukan cenayang. Cek kulit pun sama, kita ada skin analyzer namanya. Kita perbesar kulit sampai 200 kali. Kita lihat pori-porinya, lihat kondisi skin barriernya, kita lihat kondisi pori-porinya seperti apa, kalau ada jerawat-jerawatnya radang atau tidak, sumbatan porinya apa, kayak dok ini ada purging, naon atuh purging ya bahasanya teh. Oh itu bentus ya teh ya. Malah dokter asing sendiri ya. Purging teh naon? Purging teh naon? Jelaskan ke saya apa itu purging. Karena saya tidak ada belajar namanya purging. Ternyata maksud mereka bisa jadi beruntusan. Beruntusan teh kan artinya kulit yang geradakan, macam-macam penyebabnya, bisa komedo, sumbatan pori itu. Betul. Kalau ada dipegang kasar, nggak gatel, nggak perih, nggak nyeri, biasanya itu komedo. Komedo. Oke. Tapi kalau misalnya dok aku ini beruntusan tapi kok gatel banget, perih, merah, kayak biang keringat bentuknya ya, itu kemungkinan iritasi. Kalau di skin analyzer kelihatan posisinya di pori, itu pasti komedo. Atau misalnya datang-datang, dok aku ini jerawat di hidung udah 5 tahun kok nggak sembuh-sembuh, ini hidung aku merah banget sampai asak gitu ya. Asakan ini jerawat Segabah mangga ya. Aku orang Sunda sekali ya. Jadi iya terenaun. Bener. Bahasa yang sederhana tuh gampang dimengerti justru ya. Iya. Karena komunikasi dari ujung Cikalong sampai mana-mana gitu. Masya Allah. Biar nyambung ya. Jadi kali dia sama dokter ngakak mulu ya ini. Pas dicek, maklum dulu aku ini stand up komedi kayak. itu Pak dokter mah profesi tambahan. Ari pas dicek bukan di pori-pori, saya bilang ibu ini bukan jerawat, mau diobatin obat jerawat sampai kapanpun nggak akan pernah sembuh. Ada namanya rosacea, jadi kayak masalah di kulit yang memang dia abadi gitu ya. Diobatin harus benar gitu. Jadi kayak saya selalu bilang jelasin dulu, dari mulai datang itu dijelasin jenis kulitnya ini apa, kondisi kulitnya seperti apa, udah gitu tone kulit yang paling penting nih. Tone kulit adalah warna kulit, itu basic. Hal yang nggak bisa kita ubah adalah 1 jenis kulit, 2 tone kulit. Dua-duanya adalah genetik kita dari lahir, gak bisa berubah. Dari lahir kulitnya berminyak, kayak akan berminyak sampai tua. Oh gitu ya. Dari kulit warnanya orang Sunda warnanya ya kuning-kuning langsat, kita ada hurung sedikit ada gitu hurung, ya. Itu akan begitu. Nggak bisa orang Sunda pengen jadi kayak orang Korea gitu, kayak orang Palembang. Nggak bisa ya? Kulitnya nggak bisa. Nggak bisa walaupun suntik putih gitu. Nggak ada satupun produk atau obat yang dianggap aman untuk merubah warna kulit.
Dok, tapi geningan artis beda-beda warna kulitnya dulu Nah. burik ayeuna hurung. Michael Jackson oke karena hidung jadi bodas. Betul. Kalau itu ada memang terapi vitiligo. Michael Jackson tuh beda ya ceritanya. Dia punya penyakit kulit namanya vitiligo. Dia perubahan pigmennya. Jadi pigmen yang biasa bikin coklat tuh hilang. Oh, Penyakit ya oke. itu mah. Iya, itu dikasih infusan yang memang untuk merubah warna biar sama gitu ya. Dan itu disalahgunakan. Nah, itu loh penyalahgunaan obat. Yang salah itu penyalahgunaan obat. Oh, dan Jadi, itu high risk ya. Michael Jackson kan butuh ya, dia sakit gitu ya. Nah, sekarang udah butuh yang jadi bodas. Jadi abah yang juga Korea malah jadi juga pampir katanya. Tapi kalau gue sih udah merasa bahwa kulit gue tuh seksi. Nah, mending gitu. Iya kan, kita harus Iya. pede aja Jadi tinggal. target perawat kulit adalah satu, kulit Apa? sehat. Kulit sehat, yang penting sehatnya. Nah, sesimpel itu gitu. Orang-orang bilang kalau yang namanya kulit hitamnya kuning langsatnya orang Indonesia itu sangat Bagus justru. bagus gitu, eksotis kan Mel. Jadi jangan gila-gila pengen putih deh lo pada ya. Bertaubatlah wahai. Pengen Iya, kayak iya, siapa? iya, iya. Pengen kayak Jimin, cina bodas, cina aku tuh pengen Betul. kayak Song Hye Kyo, cina Allah Gusti. Tadi Dokter Ami udah menjelaskan ya beberapa ya bisa dibilang juga kekhawatiran beberapa orang juga tuh ngomongin tentang masalah kulit. Nah kita ke klinik Syahla juga, ini ngomongin tentang klinik Syahla juga. Ini kan kita pingin tahu juga lebih dalam kan ngomongin tentang masalah perawatan. Nah tadi sempat dibilang, jadi sebelum melakukan perawatan tuh harus ada konsultasi. Nah itu yang penting sih kalau menurut gue ya. Iya. Kalau perawatan konsul dulu ya. Benar. Karena itu sangat penting kan untuk mengetahui ini si pasien sebenarnya maunya apa sih. Yes. Dan tentunya kebutuhan kulitnya tuh kayak gimana. Memang. Kondisinya seperti apa. Karena beda-beda ya. Kalau misalnya komedoan gak mungkin dong kita kasih krim yang bikin bodas misalnya teh kan nggak nyambung ya Nggak dok ya. Jadi mungkin. konsul dulu tuh penting banget. Jadi Nah. kalau misalnya kita mau kulit sehat ya berarti kan perawatannya harus bener ya. Tuh, jangan sakahoyong. gitu. Sakahoyongnya. Karena memang kadang-kadang kayak datang-datang pasien tuh udah mendikte, dok aku pengen ini. Wow. Masalahnya A, B, C, D sampai Z gitu ya. Dan pengen selesai dalam 1 malam gitu ya. Oh ya Allah juga proyek Loro Jonggrang ya. Dan Sangkuriang nggak apa-apa sih, kali. karena memang itu dulu harus dimulai dari hal yang tidak paham, kita jelaskan menjadi paham. Itu tugas kita sebagai dokter ya. Jadi bukan jualan skincare. Kita mengedukasi dan mengembalikan, menyehatkan kembali mindset teman-teman di sini gitu. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan berbagai keluhan, apalagi sekarang udah ada yang shopping dokter, shopping skincare segala macam, kita pasti mengingatkan untuk dapat kulit sehat tuh ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Apa itu dok? Pertama, pola hidup sehat. Ini yang paling penting. Ini kunci. Mau pakai skincare apapun yang berjuta-juta sampai yang puluhan ribu, kalau kita punya modal kulit sehat dan sesuai sama kondisinya itu akan bagus. Oke. Karena pola hidup sehat tuh modal utama. Lalu jadi ketampar ya gue ini. Gitu. Jadi tanpa pola hidup sehat itu ya percuma pengobatan apapun gitu, akan percuma. Baru yang kedua, skincare yang tepat. Nah, ini yang penting, skincare yang tepat. Nah, untuk dapat skincare yang tepat, kita berarti harus tahu dong jenis kulit kita itu apa, Oke. Kondisinya kayak gimana. bagaimana, yang dibutuhkan apa, dan cara pakainya harus benar. Oh, cara pakai juga mempengaruhi sekali. Mempengaruhi sekali, Oke. sangat mempengaruhi. Baru yang ketiga, treatment bila dibutuhkan. Oh, Jadi jangan sampai datang-datang, dok aku mau treatment, padahal kulitnya lagi iritasi. Saya bilang nggak bisa, tapi harus perbaiki dulu ya. oh, jadi gak bisa kita datang-datang abis yang laser. Bisa ya, bisa. Gimana kalau dielas aja? Bener, namanya treatment itu adalah ajuvan atau tambahan untuk membuat kulit performnya makin bagus, Oke. kualitasnya makin bagus. Tujuan kita facial apa sih? Biar bersih dong, komedonya bersih, kulitnya jadi lebih kenceng, lebih enak gitu ya dipegang. Terus tujuan untuk laser apa sih sebenarnya? Macam-macam kan jenis laser. Kalau misalnya sesuai sama butuh nih pasiennya untuk laser gitu ya, kita pasti berikan. Oke. Butuh nih untuk ini, kita pasti berikan. Tapi kalau diminta kondisi kulitnya tidak butuh itu, yang ada bukan bagus malah rusak. Wah, ini jarang banget loh dokter yang benar-benar concern sama kebutuhan Iya. pasiennya. Kebanyakan kan dokter tuh selalu kebanyakan yang gue ini ya, selalu menawarkan tuh kayak coba ini aja. DNA salmon aja gitu. Padahal mungkin sebetulnya gue belum butuh ya namanya DNA salmon, kan gue bukan Mimi Kusdayanti. Iya benar. Jadi itu ya pentingnya konsultasi dengan dokter sebelum mau melakukan perawatan biar kita nggak wasting uang banget. wasting waktu ya. Oke. Disesuaikan Dan kenapa dengan dari ini tadi juga. kita ngomongin soal dokter yang jualan skin, karena kita lagi darurat banget sama yang namanya overclaim di banyak media sosial. Nanti Kenapa bakal emang? bahas Kenapa lagi. emang? Kenapa Ih, emang?
nanti kita bahas Oh, kita bahas ya nanti ya? Yes, tentu. Oh, ini berarti nggak ngikutin skincare yang Iya mah Saya mah overclaimnya mobil ya. sama penyanyi dangdut ya. Join dong. Yang ketidaktahuannya itu berapa lama? Iya, selama gue mulai pakai skincare sampai sekarang tuh ternyata gue tuh sebenarnya memakai banyak skincare yang sebenarnya gue belum tentu perlu juga. Nah, gitu. Jadi gue tuh setiap bulan tuh selalu ngerasa kayak, aduh mau ini abis, kayak aduh panik at the disco gitu, ini gimana beak gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin itu nggak perlu banget gitu. Jadi ngerawat kulit tuh sebenarnya sesimpel itu ternyata setelah gue ngobrol barusan dengan Dokter Rahmi ya. Dan kita tuh nggak perlu kayak buang-buang banyak duit. Sebetulnya, dan perawatan juga gak perlu kayak oke lo tiap minggu ya harus perawatan, sesuai dengan kebutuhan kulit kita aja sebetulnya ya dok ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalian gila-gila laser, gila-gila PRP, gila-gila DNA salmon tuh pikirin lagi deh, perlu gak kulit lo gitu. Iya. Harusnya. Tapi memang selama ini ada yang keluhan-keluhan kayak Mela itu sering terjadi nggak sih dok? Kalau berkonsultasi banyak dengan banget sih. Jadi kadang selama ini pasien tuh berpikir bahwa treatment is the best gitu. Kalau dengan treatment tuh kulit langsung celing, semakin mahal semakin bagus, makin gitu. mahal makin oke gitu ya. Mau sampai kapan gitu. Treatment tuh bisa dilakukan berapa kali sih dalam sebulan? Paling 2 kali, paling sekali kan sebulan. Ya. Yang paling penting tetap apa yang kita pakai setiap hari gitu loh. Jadi kalau misalnya mau tips dari saya untuk dapat kulit sehat, yang ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, perbaiki dulu pola hidup sehatnya. Itu kunci loh. Pola hidup sehat itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, gimana aktivitas kita, gimana tidur kita, itu akan menjadi modal untuk kulit kita makin sehat. Contoh lah gini, ada pasien nih jerawat tuh sembuh-sembuh. Ayo siapa di sini yang perawatan jerawat bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Udah di peeling, udah di laser, udah di PRP, udah semua tindakan dilakukan, tapi kok jerawatnya hilang timbul nggak sembuh-sembuh gitu. Ketika datang ke saya pasti bilang gini, pola hidupnya gimana Neng? Masih makan es kopi susu pakai gula, pakai krim dan keju? Atau masih makan seblak, masih makan mie viral yang pedes, pakai pangsit rebus gitu yang isinya tepung-tepung semua, cuman beda jenis dan beda bentuk saja? Masih gadang scroll TikTok gitu ya, terus lihat live sampai jam 12 malam. Masih pakai makeup tebal terus cuci mukanya malas langsung tidur. Iya. Double combo itu ya. Dan satu lagi, banyak anak sekarang udah ngerokok kan. Nah, mahasiswa juga udah banyak. Itu ngerusak nggak banget ya dok. Laki-laki nggak perempuan gitu ya. Dan semua masih dilakukan. Saya bilang ya mubah, kamu semua tindakan sangat-sangat mubah. Ketika pencetus jerawatnya tetap kamu lakukan, tetap ada gitu ya. Terus mereka nanya, emang hubungannya apa sih dok dengan pola makan dan pola tidur? Kan teman aku juga makannya seblak sembarangan gitu ya, minumnya teh manis, kok kulitnya bagus. Kok aku buruk rupa gini gitu ya, yang jerawat udah merah, udah sekar gitu ya. Nah, ini pentingnya mengenal jenis kulit. Jadi jenis kulit dasar itu ada kulit normal, ada kulit oily atau berminyak, ada kulit kering, sama ada kulit sensitif. Satu lagi tipe kombinasi lah yang banyak ya. Misal ada pasien kulitnya normal nih, dia itu memang anti huru-hara kulitnya, santai banget gitu, kayak mau makan ini begini, mau makan itu santai, mau makan pedes terus nggak masalah. Yang satu makan mie goreng aja langsung jerawatan, minum susu langsung jerawatan. Itu kita harus mengenal jenis kulit, dan jenis-jenis kulit ini mau apapun itu, saya selalu bilang bukan berarti jenis kulit normal itu bebas makannya, enggak. Karena anggaplah kulit itu sebagai alarm tubuh kita. Paham kan? Jadi kalau orang kulit normal yang alarmnya tidak muncul, tahu-tahu rusak dong dalamnya. Tahu-tahu umur 30 kok sakit ya sendi-sendinya, tahu-tahu asam uratnya tinggi, kok sakit kepala terus, kok sakit punuk, tahu-tahu kolesterolnya tinggi karena nggak kontrol dong pola makannya. Tapi bersyukurlah orang yang alarmnya, misalnya kalau yang punya jerawat sedih lah ya, ya ampun aku makan harus dijaga banget gitu ya. Jangan sedih, itu jadi alarm kulitnya jadi bagus. Ketika kamu makan cilok gitu ya, 5.000-an, pengobatan jerawat itu jadi 10.000 teh. Nggak bisa gitu, nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Jadi kayak sekarang mah gini, kalau misalnya kamu jerawatan, terus kamu harus strike jaga pola makan, itu bonusnya tubuh kamu di dalamnya akan sehat.
Iya, Ya kan? seperti itu. Jadi itu tuh bonus banget. Tubuh itu nggak ada di toko gantinya. Kalau lambung kamu udah jebol, udah rusak, nggak ada di toko, nggak bisa dibeli. Banyak nih pasien-pasien jerawat yang nggak mau tobat. Bodo amat lah dokter Rahmi ngomong apa, pokoknya aku tetap makan lada gitu ya sampai burum gitu kan. Minyak-minyak. Jerawat berem, ya udahlah aku mampu beli obat jerawat dan mampu perawatan. Ya udah nggak apa-apa. Suatu saat tiba-tiba dirawatlah pasien tersebut karena lambungnya udah parah banget nih, sampai muntah-muntah, sampai kesakitan. Tahu nggak 5 hari dirawat di rumah sakit, jerawat auto sembuh. Wey. Datang-datang kontrol senyum-senyum dong. Kemana aja? Aku dirawat dok. Kemarin 5 hari di rumah sakit A gitu. Kok kamu bisa dirawat senyum? Jerawat aku jadi sembuh ya dok. Karena dia gak makan yang aneh-aneh kayak di rumah sakit ya. Jadi hubungannya apa gitu? Pertama pola tidur ya yang paling penting ya. Kenapa sih kita harus tidur cukup minimal 6 jam? Aduh saya jadi tersinggung ya. Kenapa? Karena saat kita tidur itu seluruh sel tubuh kita memperbaiki diri. Oh, Ya kan? Jadi jangan bergadang ya. Jangan begadang. Itu lagu Roma Roma tuh Irama. Roma Irama banget. manfaat gitu. saya sebagai fans Roma ya merasa bangga sekali. Bang Haji, makasih lagunya loh. Makasih loh. Itu warning loh. Kayaknya nggak diamalin gitu ya sekarang. Iya. Padahal udah ada lagunya. Keren gitu sekarang mah ya. Aku suka ini. Ayo kakak di check out kakak nonton eta. Dan itu kenapa sih orang live bisa tengah malam ya meh naon itu teh? Karena orang-orang tuh kan banyak yang begadang dok. Jadi kayak semakin jadi yang aku kan pernah ngajarin host live ya. Jadi kalau malam itu banyak orang begadang yang bangun dan banyak yang nonton. Oh, jadi mungkin Gitu. kalau siang-siang kerja kali ya. Iya, Siapa iya. kerja Aku biasa. selalu bilang gitu, udah tidur cukup ya, jam 9 maksimal tidur. Atau kalau misalnya mepet-mepet lah jam 10 boleh gitu. Jadi kalau tidur jam 9, bangun jam 3 udah sangat cukup, tahajud gitu ya kan. Mandi pagi ya. Pas beriman Iya, banget. bener. Itu biar seger loh badan. Kalau misalnya kita tidurnya kurang, ya pasti kan perbaikan kulitnya juga akan lama. Kalau perbaikan kulit lama, itu pasti proses penyembuhan luka atau jerawat-jerawatnya udah lama. Terus udah gitu anti aging juga tidak akan berguna. Karena kita tuh mau membentuk kolagen, mau benerin protein, yang nggak bisa. Orang kita nggak dikasih waktu buat istirahat. Iya, iya, iya. Berarti super itu ya badan kita ya? Sangat. Iya, jadi Allah udah kasih badan kita sekuat itu, kita sering merusaknya. Saya tidak sadar ya. Sekarang apalagi sekarang lagi banyak minuman kolagen, cenah. Aku gak pernah tergiur sih. Bener kan? Nih kolagen itu apa sih sebenarnya? Kolagen gitu. Kolagen itu adalah struktur protein. Oke. Protein yang ada di kulit kita. Nggak cuma kulit sih, tulang, jaringan ikat. Pokoknya dia struktur protein yang membuat jaringan kita jadi kuat. Kulit jadi kenyal, jadi lembab, jadi lembut, jadi kokoh gitu, nggak kendor. Itu adalah kolagen fungsinya. Dia bahannya apa sih? Protein, ya kan? Dia gampang rusak oleh gula. Secara normal sih kolagen turun kan, biasanya udah usia nih kolagennya turun, itu normal. Jadi kerusakan kolagen itu dimulai usia 30, 40, 50 gitu ya. Nah udah gitu, dok bisa ditambah nggak? Ya bisa, bahannya protein. Jadi kita makannya apa? Protein. Oh, Kalau misalnya kita makannya sebelah itu sayangku. gula dari kue kriuk-kriuk gitu ya, kiripi, kerupuk dan lain sebagainya, ya udah kolagennya juga rusak. Sementara kolagen yang banyak dijual-jual di pasaran tuh manis banget, mau gulanya tinggi Isinya apa? banget. Gula. Aku Iya. sudah bilang gini, teteh ya Allah ini beli minuman kolagennya rasanya apa? Ini yang rasa stroberi, Rasa anggur, rasa sedih raspberry. aku tuh gitu ya. Jadi kayak Dan gue betenya itu mau kenapa gue gak pernah tergiur ya, karena itu banyak dijual di TikTok juga kan. Iya, emang. Mereka tuh kayak kayak ngejual tuh bener-bener kayak iya. lihat deh kulit aku 7 hari udah Wow. Gue kayak gitu. please lah minum gitu doang gitu kayak Iya, iya. seampuh-ampuhnya minuman gitu, kayak gak mungkin juga lah Nggak 7 bisa hari langsung langsung ya. mending gitu, Heeh. kayak Nah, bin itu. masjid kan. Namanya juga trik Alhamdulillah ya, marketing masih banyak loh yang kan. cerdas sekarang sebenarnya gitu, yang sedih gitu. Tapi ya kita juga sebagai dokter-dokter, makanya sekarang ramai kan dokter-dokter speak up akhirnya. Ya karena pas lihat orang live jualan skincare di TikTok tuh kulitnya yang bener-bener licin kayak porselen kan. Terus kesannya mereka jual krim sakti gitu ya. Semua masalah lu hilang dengan krim sakti. Nah itu sih yang sekarang lagi banyak warawiri itu ya. Pasien tuh ke dokter tuh kayaknya dok ini bisa hilang nggak? Saya nggak bisa bilang hilang total ya Bu ya. Iya, Namanya iya. flek hitam pasti memudar saja gitu. Kita nggak boleh sebagai dokter menjanjikan hasil. Karena kita itu datang ke dokter tuh adalah usaha dan ikhtiar. Pernah bener, nggak Dok. sakit ke dokter? Dok aku batuk pilek, aduh udah Rio 3 hari dok, aku ke dokter pasti sembuh nggak 2 hari? Nggak bisa, dokter bukan Allah.
Tapi kalau penjual skincare viral itu tuh kayak bener-bener ada krim sakti gitu. Saya juga selalu itu teh naon gitu isinya. Yes, benar. Ini banyak banget yang over claim kayak gitu, banyak banget Dan dok sekarang. sedihnya banyak yang percaya. Iya lagi. Banyak yang percaya. Kenapa mereka masih berkeliaran berjualan dengan puluhan ribu gitu ya yang belinya gitu. Dan ketika mereka sudah jadi korban, datangnya ke dokter. Yang sedih siapa? Kita. Kadang bisa dibenerin, kadang nggak bisa dibenerin. Iya kan? Ada pasien yang udah fleknya hitam warna. Waduh. Pernah nggak sih lihat flek hitam yang warnanya keunguan, Iya. abu-abu ungu? Ada itu yang kan. Nah itu namanya ochronosis. Itu penyakit pigmen yang udah nggak bisa hilang sama sekali. Tapi di bisa Nggak bisa membaik. disembuhkan ya. Tergantung dia kalau misalnya mau benerin pola hidupnya kayak tadi lah, benerin ganti semua racun-racun yang udah dia tempel di muka, ganti dengan makanan-makanan sehat, ganti pakai sunscreennya yang benar, itu paling bisa membaik lebih samar lah gitu. Dan itu perlu waktu loh kayak gitu ya dok ya. Gini loh, merusak kulit bertahun-tahun. Aku udah pakai krim merkuri gitu ya, bodo amat merkuri berbahaya tapi udah bikin aku bodas gitu. Biasa begitu kan ya, yang penting bodas gitu. Ya udah nggak apa-apa, sok nikmatin bodasnya, nanti bubuknya juga udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah ketika Aduh, serem kita gue. merusak kulit 5 tahun, terus kasih waktu dokter cuman sebulan udah komplain, dok kenapa gak ada perubahan, dulu pakai krim pemutih itu 2 minggu udah bagus. Astagfirullahaladzim, suka banget sedih aku teh gitu ya. Merusak kulit 5 Suka tahun. pengen kabur gak dok? Gue kebayang sih rudetnya. Gitu kan, tapi ya kita nggak boleh rudet juga, kita harus menyelamatkan, membantu lah ya Betul. gitu. Sebagai dokter harus sabar ya Walaupun menanggapi puyeng ya. keluhan-keluhan Iya, begitu ya gitu. dok. Sedih banget. Padahal Tapi dalam juga hati ikut pingin sedih. nyabok gitu. Kalau gue jadi dokternya gue langsung kayak, Bu sini saya sentil biji matanya Bu. Kayak, Ada teman-teman saya juga kadang kalau udah liur banget kayak pasiennya udah ada flek lama gitu, terus di kita membaik, terus kan tergoda lagi tuh krim pemutih, udah lihat temannya yang godas gitu ya, kan hancur lagi kulitnya. Teman saya bilang gini, ya Allah ibu, saya Aduh. bukan bengkel ketok magic, itu merubah ibu bikin Ya sehat aja tuh Allah. lama gitu, sekarang udah kayak gini lagi ya itu, karena mindset kita tuh selalu berpikir yang cantik itu putih, Iya. yang cantik itu yang berubah warna, yang mulus tanpa pori, yang Betul. bebas jerawat gitu ya. Padahal tipe-tipe akne pun ada tipe akne prone skin. Nah kayak teman-teman misalnya, dok aku sering banget jerawat hilang timbul, berarti kulit aku sensitif ya? Belum tentu. Kulit sensitif itu basicnya tuh kering, jadi kulitnya mudah iritasi. Tapi kalau gampang berjerawat itu basicnya kulit berminyak yang gampang jerawatan. Ketika menstruasi jerawatan, ketika stres putus jerawatan. alas ya, gitu ya. Pay letter can dibayar jerawat. Jerawatan. Gitu. Nah itu tipe acne prone skin. Kulit salah dikit udah jerawatan. Jadi target perawatan kulit seperti itu bukan bebas jerawat. Kita sebagai dokter nggak bisa, oke teh perawatan ini saya bakalan bebas jerawat seumur hidup. Nggak ada dokter yang siap, kayak mesti. gitu. Terus juga kuponnya. Iya gitu. Jadi target kita adalah teteh kalau kulitnya acne prone skin mudah berjerawat, target kita adalah jerawatnya stabil. Apa itu stabil? Jerawat hanya muncul ketika ada presi pencetus gitu ya. Kalau misalnya kita bilang, dok aku kalau lagi ngamen sama kulit aku mulus loh, pas men ada hiji, ya sudah biarkan dia hiji gitu. Jangan sampai mengundang tetangga dan bala tentaranya. Malah. Dengan cara lagi men seraru detah stresnya. Nyeblak. Ada yang gandeng pun bikin stres gitu ya. Terus udah gitu pengen makannya lada wae, minumnya manis es wae. Terus dah lagi nggak sholat, nggak cuci muka dong ya, nggak wudu. Dah lagi nggak sholat ya udah tidurnya malam. Itu dia yang bikin muncul satu karena menstruasi, bala bantuan jerawatnya banyak karena diundangnya juga banyak. Pak. Oh, gokil ya. Jadi Itu. bikin Jadi parah masuk dong akal itu. kan? Iya. Kenapa ya kalau mens aku jerawatnya banyak, padahal yang normalnya hiji we biasa nama. Toh ketika mereka udah bener-bener bertobat gitu ya, stabil, bener-bener loh, dok jerawat aku sekarang lihat 1 biji aja dan itu nyumput, happy kan? Dah lanjutin happynya lagi mens, makan buah yang banyak, makan sayur yang banyak, istirahat cukup, nanti mens beres jerawat hilang tanpa bekas bisa gitu. Oh, I see. Jadi gue jadi mikir ya, jadi berarti ada korelasinya tuh kenapa cowok tuh biasanya kalau kalau kulitnya jerawatan tuh biasanya lebih parah dari cewek, bahkan sampai korodok gitu ya. Karena biasanya si cowok-cowok itu malas bersihin muka, Iya, benar. malas ngerawat muka. Iya, itu justru jadi faktor terbesar mau ya. Tadi kan dibilang sama Dr. Rahmi sebenarnya kan ada 2 waktu kan sebelum mau tidur kan sama pagi-pagi pagi ya. gitu. Ya di kamar mandi teh atulah aya lah beberapa Sabun cuci produk muka Face gitu ya. wash gitu, ulang perawatan sabun buat colek wajah gitu. Rengkap. Emang masih ada sabun colek Ada gue mah. buat dijadikan perawatan maksudnya? Enggak tuh buat nyusu sendal swallow atau eta mah beda.
Iya. Orang mah. Tapi kalau gitu seneng ya kalau nanti kita bisa konsultasi sama Dokter Rahmi gitu kan. Dan di Di Shaila tuh klinik Shaila. konsultasinya gratis. Oh, gratis. Oh iya. Mau ketemu saya, mau ketemu dokter. Ada 3 dokter kita ya, ada saya, ada Dokter Mela, Dokter Indri, sama dokter manapun tetap gratis konsulnya. Bisa Oke. online juga. Cewek cowok bisa gak? Bisa, mau cewek cowok, anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek boleh. Ya, aku geus interest juga perawatan bae aja. Jangan salah, Jika sekarang anak tuh meureun. cico tong eleh. Tong eleh ya. Serius. Aku punya pasien suami istri Rawanan Jaya. Aduh kali mau denger seneng deh. Suami istri tuh setia banget. Oh, coba. gitu. Perawatan, Wow. suaminya perawatan, istrinya perawatan. Terus istrinya bilang gini, "Dok, aku teh perawatan disuruh suami, katanya buat ngisi kegiatan." Cenah. Wow. Tapi Luar karena- biasa. Wow, dong. Di Shaila tuh ada ruangan khusus untuk suami istri, laki-laki perempuan kan dipisah gitu ya. Ada ruangan khusus suami istri. Akhirnya suaminya, "Oh, hidup di sini cuma berdua ya, boleh dong?" Iya, boleh. Sambil berpegangan tangan Ya gitu. minimal facial atau ya cowok Jadi mah. mendukung dalam kebaikan. Kalau cowok biasanya perawatan yang sering dilakukan apa Cowok biasanya? biasanya kalau yang nggak ada keluhan ya, dia biasanya cuma facial atau peeling aja. Peeling. Jadi peeling yang baik adalah niatnya tuh ngangkat kulit mati biar kulit baru tumbuh dengan baik. Jadi peeling kalau misalnya bikin kulit tipis ya itu salah, pasti ada yang salah pasti gitu. Jadi kita tuh merawat kulit tuh harus seimbang dan bijak. Iya. Enggak, Gitu. jangan over juga ya, jangan berlebihan gitu. juga. Tanggung jawabnya lumayan besar ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya niatan untuk merawat kulit, benar-benar harus komitmen karena yang namanya merawat kulit itu tuh nggak instan. Iya, dan seumur hidup ya kalau merawat kulit. Seumur hidup. Jadi harus dibedakan antara ketergantungan dan kebutuhan. Jadi kalau merawat kulit ada basic skincare yang harus dipakai seumur hidup, itu bukan ketergantungan, kebutuhan, dan cuma 2 hal. Sabun sama sunscreen. Nah, ini nih yang Pakai kadang apapun samar nih boleh. antara ketergantungan Iya, dan kebutuhan, Dok. bener. Kalau ketergantungan gini ya, misalnya berobat nih, terus udah gitu pakai produk, ketika dipakai bagus, nggak dipakai ada keluhan. Itu belum tentu ketergantungan. Kita bisa lihat misalnya gini, ada pasien berobat flek hitam, terus udah gitu udah sembuh, tiba-tiba berhenti totally, semua berhenti, balik lagi fleknya. Itu bisa kemungkinan bukan ketergantungan. Dia ketika berhenti sunscreennya juga berhenti. Oke. Kebayang kan, udah bersih-bersih, disiplin, tiba-tiba kena sinar UV lagi ya jadi lagi. Oh ya, I see. Atau I see. misalnya tiba-tiba lagi bagus-bagus terus hamil ada flek, itu karena kehamilan juga fleknya. Oh iya, itu ngaruh juga ya, Jadi, Dok ya? Kalau kita evaluasi suatu produk ketergantungan atau kebutuhan itu dari hasil anamnesis atau wawancara sama pasien, ditanya penyebabnya secara detail, jadi nggak bisa ditembak-tembak gitu. Iya. Yang pasti ketergantungan, misal kita pakai satu krim, apalagi merkuri gitu ya, Oh, tidak. pakai Tidak. 2 minggu udah bodas berubah warna. Nah, curigailah bahwa krim tersebut memang berbahaya. Karena Oke. siklus kulit tercepat itu gak secepat itu, minimal sebulan lah, 28 hari kalau kita masih muda ya. Jadi kalau ada krim yang dipakai 2 minggu berubah warna, muka teh jadi bener-bener bodas mulus sampai lalat juga kepleset. Soalnya dat ya. Percayalah itu bukan produk yang aman. Ya kan rata-rata kan ditawarkannya tuh hanya 14 hari berubah kulit jadi putih. Karena memang tidak Cina. bisa dijanjikan kita berubah warna, kita kulit jadi sehat berapa lama, nggak bisa gitu. Ya, balik lagi ke yang Balik tadi lagi tergantung ke kebiasaan habitnya, juga benar, ya. gitu. Aduh, memang ini ya. Memang masalah kulitnya memang nggak akan bisa dikupas tuntas dalam sehari sih kalau buat gue ya. Panjang pasti. Panjang banget. Tapi yang gue tangkap tadi dari Dr. Rahmi itu banyak juga ternyata salah satu cara yang lebih simpel. Cara lebih baik itu sebenarnya juga dalam pola kehidupan kita, keseharian kita juga Iya, kan, sebagai pola makan kebiasaan. jangan banyak bergadang. Kenapa lo ngelihatnya begadang ke gue gitu? Kan sama-sama Gue kerja kita. dong. Hampura. Ya mungkin harus mulai diperbaiki aja ya. Iya, Dalam mulai dari pola hidup sehat dulu. Mulai dari pola hidup sehat dulu. Yang mungkin biasanya seminggu full kalian begadang, mungkin bisa dikurangi jadi 4 hari doang. Ya syukur-syukur gak begadang sama sekali Terus ya. yang kedua adalah pemilihan skincare ya. skincare. Bener-bener pilih skincare yang bener-bener kandungannya jelas, registrasi BPOM-nya juga jelas gitu. Ditambah lagi sekarang banyak banget skincare yang seolah terregistrasi BPOM tapi padahal bodong ya. Saya Bisa juga baru kita tahu cek sih sebenarnya. Bisa kita cek mandiri juga ya Bisa sebenarnya. seharusnya gitu. Banyak kok ketika kita scan barcode nggak kebaca berarti bukan gitu. Iya. Makanya saya punya skincare yang benar-benar sudah terregistrasi BPOM pun nggak mau dijual bebas.
Karena saya pengen apa yang dibeli oleh pasien itu memang benar-benar dibutuhkan. Jadi Betul. pasien juga nggak bohong. Dipertanggungjawabkan lah ya. Good. Terus pasien juga happy udah beli itu sesuai sama kondisi kulitnya gitu. Jadi nggak sia-sia Dipilihin, gitu. Bener. Bisa loh kalau ke Shaila tuh pasien gini, "Dok, aku pengen serum retinol yang itu, boleh gak?" Kan kita panjang tuh ya. Umur misalnya baru 19 tahun. Kenapa pengen pakai retinol? Soalnya kata retinol bikin glowing, Dok. Enggak, yang bikin glowing itu kalau kulitnya airnya banyak. Minum air putih aja dulu gitu. Jadi kalau tidak selalu kayak, "Dok, ini serum ini isinya apa? Ini isinya AHA, aku boleh nggak pakai itu?" Nggak boleh, karena kulitnya kering. Kamu kalau mau serum pilih yang ini ya. Ini lebih melembabkan. Bisa kayak gitu. Karena tugas kita kan edukasi. Iya. Tapi retinol sebenarnya dibutuhkan dari usia berapa tuh? Sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya di bawah 20 tahun pun dan memang dia ada bekas jerawat, perlu retinol dengan dosis yang kecil, kita bisa berikan. Kalau aku perlu nggak ya ini kira-kira? Jadi perlu tidaknya itu memang retinol tuh anti aging yang lagi booming ya. Tapi balik ke itu, pakai retinol tapi harus bijak, harus pakai moisturizernya, harus pakai sunscreennya, baru akan bagus. Nah itu ya, jadi jangan gampang tertipu dengan selebgram yang kadang-kadang mereka tuh kayak lebay pisan aduh marketingnya kayak retinol aja tuh kayak ini wajib kalian pakai bla bla bla, seolah mereka tuh memang dokter kulit. Ya gue juga gak menyalahkan ya, mungkin mereka juga bahasa marketing emang betul kayak gitu. dan itu membahayakan sebenarnya ya kalau banyak orang-orang percaya dan akhirnya mereka pakai yang sebenarnya mereka nggak butuh atau bahkan mungkin jadi kayak ada efek samping yang menyeramkan gitu. Apalagi yang horor itu ketika obat-obatan sekarang dijual bebas. Nah itu tahu kan obat yang bentuk kayak salep di wadah kayak besi aluminium gitu ya. Itu kayak merek tertentu lah ya yang isinya ada tretinoin namanya, itu obat yang kakaknya retinol lah kita bilang ya. Itu bisa lo dibeli bebas. Terus sedihnya lagi, itu tuh sebenarnya obat bagus bila digunakan dengan tepat. Saya pernah ada kasus remaja umur 17 tahun, anak SMA lah ya, kulitnya terbakar area dahi. Itu keluhannya gini, datang-datang ke klinik udah melepuh kan kulitnya, udah melepuh, udah bener-bener kering lepas gitu ya. "Neng pakai apa?" "Pakai obat ini, Dok, karena aku lihat di TikTok ini bagus banget buat jerawat." Aduh, balik lagi kan. Neng beli dari mana? Beli dari apotek, dikasih ini, Dok, obatnya dibawa. Itu memang obat untuk ngobatin jerawat, itu benar. Tapi jerawat seperti apa dulu? Dosisnya berapa dulu? Bagaimana cara pakainya? Gitu, harus didampingi dengan apa gitu. Jadi tidak serta-merta obat tersebut bisa dipakai bebas. Yes. Gitu. Semua harus ada sesuai dengan anjuran Terus dokter. akhirnya kan orang tuanya menyalahkan, "Ini gara-gara obat ini nih." Ibu sebenarnya bukan gara-gara obat ini, tapi gara-gara salah pemakaian obat ini. Saya bisa berikan obat ini ke anaknya, tapi dengan cara yang benar. Dosisnya dikurangi, terus dikasih pelembab dulu, terus Neng juga gimana cara pakainya, sesedikit apa sih pakainya. Ini kebayang nggak salep yang keras banget diolesin banyak ya, kebakar pasti. Oke, sama kayak kita makan garam mungkin ya. Gara-gara uyah orang jadi darah tinggi padahal ya lo makan garam segimana? Kalau kebanyakan ya jadi darah tinggi. Seperti itu. Aduh, ini ngobrol-ngobrol nggak berasa udah jam 9:07 nih mau. Iya. Tapi intinya gini, tadi seperti bilang sama Dokter Ami, kalau saya ingin konsultasi buat sahabat juga, baik itu perempuan, laki-laki juga atau anak-anak juga boleh ya? Bisa. Ayo. Ke Klinik Pratama Shaila aja di Jalan Kolonel Abdul Saleh nomor 13 Cikalang, Cicurug ya? Yes. Ya, di Ciurug. Aduh, Gitu. Bang, sate enak.